apa memang masalah-masalah tanah ya, atau memang masalahnya hanya 2000 itu ya, apa yang ini apa itu namanya ruas yang strategis atau tidak. Nah ini yang inilah yang apa itu namanya tidak dilaporkan pemerintah kepada rakyat secara resmi. Nah, apa memang ini yang lama itu ya Pak Bambang dengan wakilnya itu memang orang yang tidak pas, atau memang proyek ini yang tidak pas sebenarnya bermasalah ya? Ya kedua atau kedua-duanya, orangnya tidak pas, proyeknya jelek juga, sehingga siapapun yang akan memimpinnya ya proyeknya nggak akan jadi-jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dimanapun berada di seluruh tanah air, juga sahabat-sahabat dari yang rajin mengikuti siaran Masyumi TV dan semua konten-konten yang diikuti oleh diaspora kita di beberapa negara. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi perbincangan publik di dalam waktu 24 jam ini, karena tepatnya kemarin secara mendadak ada pengumuman dari pemerintah bahwa ada pengunduran diri dari Ketua Otorita dan Wakil Ketua Otorita Ibu Kota Nusantara. Mungkin pemirsa sudah mengikuti jejak dan pembangunan daripada IKN yang mengundang pro dan kontra, dan mungkin lebih banyak kontranya karena diperkirakan akan menyedot ribuan triliun, karena luasnya proyek itu sendiri adalah 256 hektar, 256.100 hektar, di mana luas daratannya meliputi 56.180 hektar. Pada kesempatan ini Masyumi TV kembali mengundang Bapak Al-Mizan. Beliau adalah dari Dewan Pakar dari Partai Masyumi dan juga telah lama berpengalaman sebagai peneliti di Departemen Keuangan. Assalamualaikum Pak Al-Mizan. Waalaikumsalam Bu Utari. Gimana Pak, ini beritanya tambah kacau mengenai IKN ini? Iya, IKN ini memang proyek bermasalah sejak dari awal ya. Banyak masalah, timbul sekarang masalah lagi. Jadi berita mundurnya Pak Bambang Suntano ya dan Doni Raharjo ini memang mengagetkan. Lebih mengagetkan lagi ya, mundur mereka itu nggak ada penjelasan kenapa ya. Dan ditunjuk sebagai PLT-nya Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyo ya, dan Raja Yuli Antoni ya, orang PSI ini ya, kayaknya dari Wakil Menteri Agraria. Wakil Menteri Agraria ditunjuk. Dan tentunya ini dianggap sebagai senjata pamungkas ya Pak ya, untuk mentuntaskan proyek mercusuar itu ya Pak. Nah, tentu kita punya pemikiran ini IKN mau kemana ini Pak ya? Betul. Ini nampaknya ini kalau kita bisa mengatakan dari segi politikus dan pengamat, ini kayaknya proyeknya benar-benar proyek ambisius daripada Bapak Presiden Jokowi ya, yang akan diwariskan kepada pemerintahan yang akan berikutnya. Nah, ini mungkin berikutnya akan dilantik 20 Oktober 2024, yaitu presidennya Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya adalah Gibran Rakabuming Raka, yang kebetulan juga putra pertama dari Bapak Presiden Jokowi. Nah, ini banyak pertanyaan Pak Al-Mizan, tapi
kita belum tahu pertama alasan pengunduran diri. Iya. Banyak isu-isu mungkin karena belum dibayar gajinya selama 11 bulan. Tetapi proyek itu sendiri dikabarkan sudah menyedot dana 76 triliun. Iya, Nah, iya. bagaimana Pak Almisan memandang? Iya, karena tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah, jadi publik banyak spekulasinya. Ya. Banyak yang berpendapat bahwa mundurnya ini Mas Bambang dengan ini Raja Yuli, Mas Bambang dengan wakilnya itu ya, disebabkan targetnya terlalu berat, ya target terlalu berat sehingga rencana HUT RI ke-17 di sana ini tidak akan terlaksanakan secara baik. Ya. Kemudian beratnya target ini masalah pertanahan juga. Kemudian investor belum ada masuk ya. Jadi dugaan pertama ya, publik berspekulasi itu ini masalah bebannya terlalu berat dari ini yang dihadapi oleh Bambang ya, ketua otorita IKN yang lama ya. Itu spekulasinya. Ada juga yang mengatakan gajinya belum dibayar. Tapi kalau gaji belum dibayar, uang 76 triliun itu kemana aja ya? Agak janggal juga ya. Itu spekulasi yang pertama. Spekulasi kedua ya, sebenarnya ketua dan wakil ketua ya otorita IKN ini disarankan atau dipaksa ya atau diwajibkan mundur. Karena ada masalah hukum, ada masalah keuangan dan lain-lain. Nah ini serba gelap spekulasi ya. Kira-kira karena proyek pemerintah ini seharusnya terbuka ya, transparansi, tapi pelaksanaan IKN itu sejak awal ya sampai sekarang itu tertutup. Jadi seolah-olah proyek IKN ini hanya milik Pak Presiden Jokowi. Rakyat bukan pemiliknya ya, hanya menonton saja, kira-kira gitu. Iya. Bu Tari. Iya, betul Pak Almisan, ini ada beberapa hal yang akan menjadi masalah di kemudian hari, yaitu mengenai pembebasan tanah ya. Karena kira-kira seluas 2086 hektar itu bermasalah, dan itu menyangkut pemilikan dari masyarakat adat dan juga mungkin juga masyarakat yang memang sudah memiliki sebelum proyek itu dimulai. Nah ini kan sebetulnya lebih baik dijual atau disewa. Kalau dijual tentu akan berlaku Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kalau proyek strategis nasional ya mereka mau nggak mau harus menerima nilai ganti rugi dan tinggal mengambil di pengadilan. Iya betul. Jadi kalau tadi Bapak mengatakan masyarakat hanya menonton itu memang betul Pak. Betul. Jadi secara historis IKN itu nggak bagus Pak ya awal historisnya. Beda dengan Jakarta Pak ya. Jakarta memang heroik, dan gini ya, pemerintah itu nggak begitu akuntabel ya dalam hal ini. Apa memang masalah-masalah tanah ya, atau memang masalahnya hanya 2000 itu ya, apa yang ini apa itu namanya ruas yang strategis atau tidak. Nah ini yang inilah yang apa itu namanya tidak dilaporkan pemerintah kepada rakyat secara resmi ya. Ini nggak jelas ini. Jadi selama setahun ini 2023 ya, dan sekarang sudah 4 bulan ya, hampir 1 tahun lebih ini, uang 76 triliun itu dikemanakan saja, nggak pernah ada laporannya. Kalau kita lihat di website IKN itu nggak ada informasi banyak ya. Nah ini jadi sekali lagi, jadi seolah-olah IKN ini milik Jokowi, bukan milik rakyat. Karena rakyat nggak diajak berpartisipasi untuk memonitor kemajuan dari proyek IKN ini. Dan ini sebenarnya salah sekali ya, melanggar konstitusi dan boleh dikatakan membodohi rakyat ya. Karena undang-undang kita sebenarnya itu mewajibkan pemerintah itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kalau sekarang nggak cerdas ya, IKN itu nggak jelas timelines-nya itu ya. Dalam 5 tahun ke depan apa saja yang bakal diselesaikan ya. Dalam 10 tahun apa aja yang bakal diselesaikan nggak jelas. Kemudian triggernya ya, dari tahap 1 ke tahap 2 itu apa triggernya yang menyatakan bahwa tahap 1 itu memang sudah selesai dan seterusnya. Ini perencanaannya boleh dikatakan tertutup rapat. Jadi boleh dikatakan ya pemerintah itu membodohi rakyat, bukan mencerdaskan, karena tertutup peristiwa itu. Jadi kalau memang masalahnya tanah, ya laporkan aja. Semua masalahnya hanya tanah. Nah ini sebenarnya nggak mungkin masalah tanah, karena selama ini belum ada laporan resmi mengenai investor ya. Iya, betul, investor Pak. yang masuk itu berapa sebenarnya Iya. ya. Apa ada 1 atau 2? Nggak ada ini laporan resmi dari pemerintah. Ya ada laporan sana sini aja, laporan pers ya, sambil jalan kaki, sambil bersepeda kan. Nah ini kan negara, harusnya ada laporan resmi. Betul, Pak. Laporan triwulan, laporan semester, laporan tahunan ya. Iya. Nah ini namanya pemerintah yang cerdas ya, dan mengajak rakyatnya untuk berpikir cerdas ya, untuk mengikuti perkembangan IKN. Kira-kira gitu Bu tadi. Ya, jadi karena tadi Bapak betul, karena kalau proyek strategis nasional itu memang setidaknya 3 bulan itu ada laporannya Pak. Betul. Sampai kemana? Apakah dalam hal ini ketua dan kepala dan wakil kepala otorita IKN itu memang sudah melapor, tetapi hanya untuk konsumsi terbatas ya. Iya, Padahal itu kan sudah mulai menggunakan APBN ya Pak. Iya. Nah, jadi padahal kok APBN harusnya sudah masuk di dalam APBN 2024-2029 ya Pak. Iya. Nah ini tentu kita hanya tunggu pidato Presiden biasanya 16 Agustus. Ada. Iya itu. Nah ini kalau 16 Agustus tidak ada, ini cukup sangat diragukan. Iya iya. Dan tentu nanti ketua PLT-nya ini Pak Menteri PUPR, Basuki, ya. ini kan juga berakhir nanti Oktober Pak. Iya. Nah apakah ini masih ditinggalkan di sana sebagai PLT karena untuk menjamin bahwa proyek itu akan sesuai dengan keinginan Jokowi, Pak? Apa begitu ya Pak? Nah gini, masalahnya ada 2 hal ya, yang secara umumnya prinsipnya right man in the right place. Jadi orangnya yang pas dan tempatnya yang pas ya. Nah apa memang ini yang lama itu ya, Pak Bambang dengan wakilnya itu memang orangnya yang tidak pas, atau memang proyek ini yang tidak pas sebenarnya, bermasalah ya. Ya kedua, atau kedua-duanya, orangnya tidak pas, proyeknya jelek juga. Sehingga siapapun yang akan memimpinnya, ya proyeknya nggak akan jadi-jadi. Kalau proyeknya memang nggak feasible ya nggak ada investor yang mau, nggak ada aparat sipil yang mau pindah ke sana, jadi kota hantu dan segalanya itu kan, lingkungannya memang nggak pas. Jadi habis uang 76 triliun, sekarang mungkin sebentar lagi jadi 200 triliun. 200 triliun itu banyak, Mbak. 200 triliun itu kira-kira cukup kasih makan seluruh penduduk Indonesia selama setahun. Ya. Sekitar 50 juta ton beras. Ya, saking banyaknya, banyak itu uangnya. Nah, uang itu dikemanakan saja. Harus dikasih tahu dengan rakyat, ya. Beli apa? Dengan pemborongnya, developernya. Developernya kan selalu untung. Kalau dia bekerja kan dapat pembayaran. Nah, sekarang developernya yang mengerjakan proyek itu, ya yang mungkin habis dari 76 triliun itu siapa saja sebenarnya. Apakah tendernya dilakukan dengan baik? Ini serba tertutup. Iya. Memang kalau Indonesia memang pemerintah ini menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak begitu Pak? Tidak begitu, betul. Dan juga para pengembang ini sebagian besar adalah perusahaan yang sudah go public Pak. Nah, jadi itu lebih bagus lagi. Harus ada public expose juga Pak. Ada public exposure juga. Jadi sebenarnya ini dari segi manapun itu sebenarnya harus dilakukan satu pembahasan. Nah, sebelum pergantian presiden, apakah squeezing menjadi lebih
keluasannya itu tidak sampai 250 meter, Iya. itu kan harus dikaji dengan cepat, Pak. Iya. Itu coba ada eksekusi sehingga nanti tidak terlalu membebani Iya. pemerintah yang berikutnya gitu. Ya, kita Bagaimana? harapkan di laporan pertanggungjawab Presiden Jokowi ya, selama 5 tahun ini harus melaporkan juga perkembangan IKN terakhir Iya, itu betul, Pak. ya. Berapa banyak uang sebenarnya yang dibutuhkan ya. Berapa Sumber banyak dan penggunaan dananya. iya, Pak, ya? penggunaan dananya dari mana saja, APBN-nya berapa saja itu. Ya kalau swasta nggak ada yang mau datang, apakah proyek ini tetap dilanjutkan? Iya. Setiap pekerjaan ya, setiap proyek itu selalu ada masalahnya. Tapi masalahnya kan harus diselesaikan, Iya. harus dilaporkan kepada publik, kepada rakyat, karena ya ini kan milik rakyat sebetulnya, bukan milik Presiden Jokowi. Harus terbuka itu 76 triliun itu kemana uangnya? Ya. Iya. Kemudian berapa banyak lagi ya? Nanti di dalam ini pidatonya 16 Agustus itu akan dijelaskan ya, akan dijelaskan tambahan uang untuk tahun 2025. Nah, ini biasanya di APBN kan hanya umum aja untuk proyek apa. Nah, masyarakat nggak begitu tahu, harus sedikit diuraikan lah ya kebutuhannya. Kalau pembangunan untuk sarana fisiknya, sarana fisik apa saja, sarana istana presiden atau sarana untuk masyarakat umum, sarana untuk ASN ya, dan lain-lain harus dijelaskan. Jembatan misalnya, jembatan mana aja yang mau dibangun, jalan berapa banyak luasnya ya. Kemudian hutannya, hutan apa yang mau, hutan Nusantara kan dia bilang, hutan Nusantara itu yang mana mau dijadikan hutan, apa hutan lama di konservasi nggak ditebang atau nanam hutan baru. Nah ini nggak jelas juga, banyak sekali ketidakjelasan dari proyek-proyek ini, sehingga kalau saya menyimpulkan ya, kegiatan pemerintah ini banyak ya, termasuk IKN ini yang membodohin rakyat karena tertutup ya, tertutup, rakyat tidak tahu sama sekali ya timelines-nya apa, triggersnya apa, dan ini sebenarnya dilarang oleh konstitusi untuk tidak menyertakan masyarakat dalam kegiatan pemerintah, terutama ya yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan utang dan uang yang besar. Uang yang besar ini semuanya dari utang ya. Utang kita tambah besar. Kira-kira gitu Bu Sari. Ya, demikian pemirsa, tadi adalah pandangan daripada Dewan Pakar Partai Masyumi, dan tentu kita masih terus menunggu apa-apa perkembangan detail dari IKN, karena ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi artinya kabinet yang sekarang dipimpin Pak Jokowi sebelum meninggalkan harus memberikan catatan detail dan juga keuangan yang terutama yang telah digunakan untuk proyek mercusuar tersebut. Jadi kita berharap rakyat ini akan mendapatkan informasi yang jelas sehingga kita tidak memberikan beban lagi kepada rakyat untuk periode yang mendatang. Betul sekali. Terima kasih Pak Almisan. Kita akan tetap menunggu perkembangan lebih lanjut dari IKN untuk kita bahas bersama di Masyumi TV. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.